Polemik kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo Jokowi hingga saat ini tak kunjung selesai karena masih dipermasalahkan, meski Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah mantan Presiden RI itu asli. Kini, kasus tersebut ditangani oleh Polda Metro Jaya. Pihak Polda Metro Jaya bahkan sampai meminta keterangan dari pihak SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada UGM, terkait isu ijazah palsu Jokowi itu. Kedua institusi itu merupakan tempat pendidikan yang pernah dijalani oleh Jokowi. Ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta dalam tahap pendalaman, yaitu penyelidikan. Jadi proses masih berlangsung, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Arisyam di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025. Hingga saat ini, penyidik diketahui telah menggabungkan 6 laporan polisi LP yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah tersebut. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya dan 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Depok. Seluruh LP itu kini ditangani oleh Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Karena merupakan rangkaian peristiwa yang sama, maka laporan-laporan tersebut digabungkan, ucap Ade. Mengenai jadwal gelar perkara, Ade menjelaskan bahwa penyidik masih menunggu proses klarifikasi yang menyeluruh dari para pelapor dan saksi. Untuk itu, para pelapor diminta membawa saksi dan barang bukti, yang kemudian akan diuji untuk memastikan kesesuaiannya. Barang bukti akan dicocokkan, diuji kembali, termasuk pernyataan para saksi dan pihak-pihak yang dilaporkan. Jika ditemukan indikasi tindak pidana, barulah gelar perkara dilakukan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, katanya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora sekaligus pakar telematika, Roy Suryo, kembali mencecar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo Jokowi soal keabsahan ijazahnya. Terbaru, Roy Suryo menyoroti beda pengakuan Jokowi soal tahun ketika kuliah kerja nyata KKN. Kata Roy Suryo, pengakuan Jokowi berbeda dari pernyataan Bareskrim Polri dan saksi yang dijumpai Rismon Sianipar. Sebelumnya, berdasarkan hasil penyelidikan, Bareskrim Polri menemukan bukti kuliah lapangan dan KKN yang dijalankan Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap Jokowi melakukan kuliah lapangan dan KKN. 1. Kuliah lapangan lama 1 hari di Banjarejo Ngawi pada tahun 1980. 2. Kuliah lapangan 3 hari di Baturaden dan Cilacap 1982. 3. Inventaris hutan di Banjarejo tahun 1982. 4. Praktik umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu dan Rembang 1983. 5. KKN 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Boyolali 1983. 6. Probleman kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Matia Surakarta pada tahun 1984 sampai tahun 1985. Rismon Sianipar menuding jika Jokowi melakukan KKN fiktif karena menurutnya Kecamatan Wonosegoro baru ada pada tahun 200-an. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya KKN di situ? Kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya untuk membongkar arsip kembali mahasiswa UGM. Iseng-iseng untuk investigasi lapangan, kata Rismon Sianipar. Soal tuduhan KKN fiktif ini, Jokowi menegaskan jika memang menuduh palsu, harus bisa untuk membuktikan yang asli. Ya semuanya kalau menuduh palsu itu harus bisa membuktikan, palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh ya nanti bisa digugat balik. Yang jelas lihat aslinya saja belum pernah lihat kok bisa menyatakan palsu itu dari mana, kata Jokowi. Ia menerangkan melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Disinilah Jokowi membuat pengakuan berbeda dari temuan Bareskrim Polri. Jokowi mengaku melakukan KKN pada tahun 1985 awal, berbeda dengan Bareskrim yang menyebut Jokowi KKN tahun 1983. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek, dekat saja dari sini, cek 50 orang ke sana, bareng-bareng. Ya itu coba saja jangan orang itu Rismon. Peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu, kata Jokowi.
Roy mengatakan semua pihak yang ditanyai Rismond kompak menjawab Jokowi KKN tahun 1983. Dan tampak dikondisikan semua bilang 83, Pak Jokowi 3 hari lalu meralat bukan 83 tapi 85 awal, nah blingsatan mereka, katanya. Karena mungkin dulu dikasih suruh ngomong 83, jadi sekarang makin terbuka dan semua itu katanya, tambah Roy Suryo.